terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Berhubung dengan berakhirnya presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberi argumentasi, dipersilakan. Untuk Renava, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rena Fajantika Soraya dengan NIM 20302444023 dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya, maksud dari perencanaan Pancasila dapat menjadi konflik yang meredusir fungsinya sebagai pemersatu bangsa. Itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, kami tampung dulu. Untuk Siska, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Aprilia Faramita dengan NIM 020. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kalian mengenai penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang sering terjadi? Padahal Pancasila sendiri berfungsi sebagai pandangan hidup. Terima kasih. Baik, Siska, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Untuk Kiara, dipersilakan bertanya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kiara Azahra dengan NIM 007. Pertanyaan saya adalah contoh dari implementasi kemanusiaan yang adil dan beradab itu bagaimana ya? Boleh dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kiara atas pertanyaannya. Kemudian Farah, dipersilakan untuk bertanya. Mohon maaf untuk Farah masih di mute. Mohon maaf, termute lagi. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Sabila, NIM 033. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi ruang lingkup Pancasila sebagai pandangan hidup? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Farah atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Kemudian untuk Imas, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imas Bunga Aroyan dengan NIM 23030244027. Pertanyaannya, pada norma sila kelima, salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Lalu, apa saja upaya untuk memajukan kesejahteraan umum? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Imas atas pertanyaannya. Kemudian Nabila, dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Nabila Sabila dengan NIM 018. Pertanyaan saya, apa tantangan dan perkembangan terkini terkait Pancasila sebagai pandangan hidup di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Kemudian untuk Okta Afidatul, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya yang pertama yaitu, kan dari PPT kalian mencantumkan pembahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan menerapkan nilai Pancasila. Menurut kalian sendiri, apakah norma-norma Pancasila yang sudah diakui bangsa itu sudah diterapkan oleh masyarakat di era modern ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu. Kemudian Ayu Azahra, dipersilakan untuk bertanya.
Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Azra Putri, saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi kan juga ada materi tentang Pancasila sebagai karakter. Apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan karakter yang ada dalam Pancasila sehingga Pancasila dapat dijadikan sebagai karakter? Karena dari berita yang beredar, warga Indonesia juga masih banyak banget yang masih belum, karakternya masih belum sesuai Pancasila. Nah, saya juga ingin meminta berikan contoh karakter dari warga Indonesia yang karakternya itu cocok atau enggak sejalan dengan karakter Pancasila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian terakhir, supaya tidak terlalu makan waktu, Anyelir silakan dipertanyaan. Oke, baik. Apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik. Izin untuk meminta pendapat Anda atau argumen Anda, bagaimana pendapat atau argumen Anda tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di era milenial saat ini. Bisa berikan contoh ataupun opini-opini lain atau argumen lain yang mungkin saja relevan sesuai dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang akan dijawab pertama, ada pertanyaannya Renafa yang akan dijawab oleh Fiore. Untuk Fiore dipersilakan. Oke, suaraku udah kedengeran belum? Sudah terdengar. Ya, terdengar. Oke, aku mau ngulang pertanyaannya Renava ya, buat memastikan. Adanya pewacanaan Pancasila dapat mengakibatkan timbulnya amarah warga terhadap para pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan munculnya gerakan separatisme, benar? Gak munafik kenal mas teh ada gak saja. Oke, izin menjawab pertanyaan Renava ya. Semoga paham. Jadi gini, pewacanaan sendiri itu kan artinya, sebentar. Jadi gini, pewacanaan sendiri itu kan artinya sesuatu yang hanya sekedar dibicarakan, tapi enggak dilaksanakan. Nah, berarti kalau pewacanaan Pancasila itu berarti Pancasila atau nilai-nilai luhur dalam Pancasila hanya sekedar dibicarakan atau diketahui oleh masyarakat tanpa diiringi dengan pelaksanaannya secara konkret. Misalnya, di sila 1 Pancasila, itu kan salah satu nilai luhurnya menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain kan. Nah, kalau misal kita cuma tahu hal ini doang, tapi nggak pernah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, itu termasuk ke dalam bentuk dari pewacanaan Pancasila. Terus, apa akibatnya? Balik lagi pertanyaan kamu yang tadi, dapat menyebabkan konflik. Kenapa bisa begitu? Bayangin aja kalau kita tahu harus menghormati agama lain dan nggak maksain keyakinan kita ke orang lain, tapi di real life-nya ternyata kita nggak mempraktikkan itu. Misal kita jadi memaksakan agama dan mengganggu ibadah orang lain, ya alhasil bakal timbul konflik dengan sesama pemeluk agama. Padahal Pancasila itu sendiri kan bertujuan untuk mempersatukan warga negara Indonesia yang heterogen parah. Nggak cuma dari sisi agama aja. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia ini nggak tercerai-berai karena adanya keberagaman ini. Untuk Renava, apakah sudah cukup jawabannya?
Kalau begitu, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Siska akan dijawab oleh Bagus. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Oke. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Siska, pendapat kami terhadap isu-isu penyimpangan Pancasila adalah penyimpangan-penyimpangan tersebut harus segera diatasi agar tidak merusak tatanan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mempertegas pendidikan karakter Pancasila, khususnya pada generasi muda, dan memberi penyuluhan mengenai pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup kepada masyarakat. Itu saja yang bisa kami jawab. Untuk Siska, apakah sudah cukup? Siap, sudah cukup. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan Kiara yang akan dijawab oleh saya sendiri. Untuk contoh-contoh implementasi dari keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang pertama adalah membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yang kedua, mengakui persamaan hak, persamaan derajat, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, meningkatkan sikap saling menghormati dan bekerja sama tanpa memandang unsur sara. Yang keempat adalah menjauhi tindakan perundungan. Untuk Kiara, apakah sudah cukup? Sudah cukup sebenarnya, tapi saya ingin apakah hal sila kelima itu sudah diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Terima kasih. Untuk penerapannya, pastinya masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan sila kedua tersebut. Tetapi semua itu dari diri sendiri, harus dari diri sendiri. Itu mengapa penting bagi kita semua untuk mempelajari mengenai Pancasila itu, untuk mencegah supaya hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama di bagian keadilan tadi, tidak sampai merugikan orang lain, tidak sampai terwujud gitu. Intinya adalah kesadaran masing-masing yang harus dipertahankan. Untuk Kiara, apakah cukup? Terima kasih ya, sudah cukup. Ya, sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan oleh Farah, akan dijawab oleh Bagus lagi. Untuk Bagus dipersilakan. Oke, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Tidak. Farah, ruang lingkup Pancasila, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Sudah. Untuk Farah, apakah jawabannya sudah cukup? Atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Bila tidak ada balasan, maka akan saya anggap cukup. Kemudian pertanyaan yang dipertanyakan oleh Imas akan saya jawab. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya. Mohon maaf, saya ulang. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular. Masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dan menjaga keberlanjutan upaya. Upaya yang dapat dilakukan, yang pertama, membangun fasilitas negara secara merata agar setiap masyarakat dapat menikmati fasilitas yang sama. Yang kedua, memberi dukungan berupa dana dan bantuan pengembangan pengetahuan kepada UMKM. Yang ketiga, memastikan
Memastikan masyarakat Indonesia mendapat suplai makanan bergizi yang cukup. Cukup sekian dari saya untuk Imas, apakah Ya, sudah cukup. Terima kasih. baik? Terima kasih, Imas. Kemudian pertanyaan oleh Nabila akan dijawab oleh Iva. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar. Pancasila sebagai pandangan hidup di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain, pertama, pengaruh ideologi lain, dua, pergeseran nilai-nilai, dan yang ketiga, pemahaman yang kurang. Di tengah tantangan tersebut, ada beberapa perkembangan terkini terkait Pancasila sebagai pandangan hidup di Indonesia. Antara lain, satu, meningkatkan pemahaman Pancasila, dua, penguatan penerapan Pancasila, dan yang terakhir, peningkatan peran generasi muda. Untuk Nabila, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, kemudian untuk pertanyaan oleh Okta akan dijawab oleh Fiore. Baik, suara aku udah terdengar belum? Sudah. Sudah terdengar. Oke, izin menjawab pertanyaan Okta ya. Implementasi Pancasila sebagai karakter di masyarakat itu masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya berbagai permasalahan di masyarakat, kayak korupsi, kekerasan, diskriminasi, sama kemiskinan. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Untuk Okta, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Putri akan dijawab oleh Rifa. Izin menjawab pertanyaan dari Putri. Seperti yang dijelaskan Fiore tadi, implementasi Pancasila sebagai karakter di masyarakat masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya berbagai permasalahan di masyarakat, seperti korupsi, kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai karakter yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dapat diimplementasikan dalam sikap religius, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diimplementasikan dalam sikap saling menghargai, menghormati hak asasi manusia, dan tidak diskriminatif. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia dapat diimplementasikan dalam sikap cinta tanah air, gotong royong, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diimplementasikan dalam sikap demokratis, musyawarah mufakat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diimplementasikan dalam sikap adil, peduli terhadap sesama, dan tidak mengeksploitasi orang lain. Untuk Putri, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Enggak, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Untuk Anyelir, saya akan memastikan pertanyaannya ya. Anyelir tadi tanya implementasi Pancasila yang relevan di era sekarang dan bagaimana contohnya, apakah benar? Iya, benar.
Baik, izinkan saya untuk menjawab. Implementasi Pancasila yang relevan di zaman sekarang, Pancasila itu akan selalu relevan di setiap zaman dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya yang contoh nyata yang terjadi pada zaman sekarang adalah mungkin kalian udah pernah dengar tempat wisata keagamaan di Bali yang memiliki 5 tempat ibadah sekaligus. Mohon maaf saya lupa nama tempatnya. Itu merupakan salah satu contoh implementasi Pancasila di era modern di sila pertama. Untuk sila kedua, contohnya bisa melalui banyaknya event penggalangan dana untuk korban-korban bencana ataupun anak yatim piatu. Untuk contoh implementasi yang banyak dilakukan di era modern, sila ketiga adalah mulai banyaknya masyarakat yang berbaur satu sama lain meskipun terdapat perbedaan suku, ras, agama, dan latar belakang mereka. Yang keempat, contoh demokrasi adalah mulai banyaknya partai yang dibebaskan oleh negara. Yang pada zaman dahulu partai sangat dibatasi oleh pemerintah, tapi sekarang partai jumlahnya sudah banyak dan semua golongan masyarakat bisa mengikuti partai. Untuk contoh yang kelima adalah pembangunan yang mulai merata. Contohnya ada ibu kota negara yang mulai dipindah ke Kalimantan supaya pembangunan di Kalimantan bisa sesuai dengan pembangunan di Jawa juga. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan infrastruktur yang rata. Begitu yang ngelir, apakah sudah cukup? Jadi menurut Anda, Pancasila itu akan senantiasa relevan dengan zaman, begitu ya? Ya, begitu. Oke, ya sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung dengan semua pertanyaan sudah terjawab, kami izin untuk mengakhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya dan juga waktu yang telah kalian berikan. Mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini terdapat kesalahan. Cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk meninggalkan dan jangan lupa untuk SS ya. Terima kasih. Jangan keluar dulu ya, mau screenshot bukti tadi, bukti kalian hadir di Zoom ini ya, bentar. Siap.